guys, selamat datang kembali di channel Buyung Kapitawa, channel yang membahas seputar video-video terbaru, menarik, dan viral. Untuk review kali ini, kita kedatangan film baru ya guys ya. Film ini rilis kemarin tanggal 9 Juni 2022. Setelah sempat mengalami kendala dan penundaan karena pandemi, akhirnya film ini rilis juga. Film ini adalah Satria Dewa Gatot Kaca. Untuk kalian yang penasaran, bisa langsung datang ke bioskop terdekat untuk menyaksikannya. Dan untuk kalian yang belum sempat menonton, apakah film ini layak untuk kalian tonton? Mari kita simak pembahasannya. Itu medali Braja Musti. Medali itu bisa memberikan kekuatan, mengubah otot dan tulang lo menjadi besi. Kalau emang bener ini warisan nenek moyang lo, artinya lo punya gen spesial, Gatot Kaca. Satria Dewa Gatot Kaca bercerita tentang kisah pemuda bernama Yuda yang baru saja kehilangan pekerjaan. Untungnya, ia dimintai sahabatnya Erlangga untuk mengambil foto wisudanya. Sayangnya, ia justru harus melihat sahabatnya terbunuh secara misterius. Sejak kejadian itu, Yuda dan Agni pun menjadi buruan para Kurawa yang menyadari keberadaannya. Untungnya, keduanya ditolong Dananjaya dan adiknya, Gege, dan dibawa ke markas yang berada di sebuah toko barang antik. Setelah melakukan berbagai penyelidikan, akhirnya Yuda menyadari bahwa medali Braja Musti warisan keluarganya adalah kunci untuk membuka kekuatan misterius dalam dirinya dan solusi untuk menghentikan kekejian Kurawa. Di review kali ini ada beberapa poin yang menjadi pembahasan tentang film ini, dan review ini diambil dari sudut pandang kita sebagai penonton. Apa saja poin-poin tersebut? Mari kita simak lagi. Poin yang pertama, penyajian cerita yang terlalu cepat. Salah satu hal yang dirasakan saat menonton film ini adalah penyajian alur ceritanya yang terlalu cepat. Mulai dari insiden yang terjadi saat upacara wisuda, pergantian tiap adegan terasa begitu cepat. Bayangkan saja, saat masalah satu baru selesai, para protagonis harus berhadapan lagi dengan problem baru yang bersifat krusial, tanpa diberi kesempatan untuk momen jeda istirahat. Belum lagi, mereka juga harus dikejar waktu untuk mencari dan memecahkan solusi untuk menghentikan para antagonisnya. Durasi 2 jam boleh dikatakan terlalu singkat untuk cerita bertema pewayangan yang memang sangat luas. Oleh karena itu, kalian tak perlu heran jika pergantian adegannya terasa begitu mendadak dan terlalu terburu-buru. Poin yang kedua, beberapa logika cerita yang patut dipertanyakan. Tidak hanya terkesan terburu-buru, cerita Satria Dewa Gatot Kaca juga masih menyimpan beberapa logika cerita yang perlu ditinjau lagi kelogisannya. Salah satunya adalah adegan pertama di mana tokoh Pandega memilih meninggalkan Arimbi dan Yuda hanya untuk melindungi para keturunan Pandawa di luar sana. Padahal sosok Yuda sendiri diketahui adalah aset vital yang pasti akan langsung diincar oleh para antagonisnya. Lalu penjelasan Pandega tentang dimensi tempat Aswatama yang katanya hanya bisa dimasuki dengan menggabungkan medali miliknya dan Braja Musti. Hal tersebut langsung menjadi tak berguna karena para tokoh lain tahu-tahu ikut masuk dimensi tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut. Bisa dibilang, ini juga merupakan efek penyajian cerita yang terburu-buru hingga meninggalkan banyak pertanyaan bagi para penonton. Poin yang ketiga, penempatan produk yang terasa mengganggu. Hal satu ini sempat ramai diperbincangkan para warganet setelah menonton film ini. Ada beberapa adegan yang terasa sengaja sekali menyoroti item yang diiklankan secara jelas. Memang, hal ini bukan perkara baru,
baik di film Indonesia maupun film Barat. Yang namanya product placement di film adalah hal yang awam terjadi. Yang menjadi masalahnya sendiri adalah penempatannya yang terasa berlebihan hingga mengganggu kenyamanan penonton saat menyaksikan film ini. Poin yang keempat, koreografi aksi dan efek spesial yang rapi dan memukau. Untuk masalah koreografi dan efek spesial, film satu ini patut diapresiasi. Adegan Yuda dan kawan-kawannya dalam berkelahi melawan para anggota Kurawa bisa dibilang cukup bagus meski terkesan tanggung. Terutama soal adegan bacokan senjata tajam yang tak diperlihatkan secara jelas. Untungnya, hal itu tertutupi aksi Beceng dan Pandega yang ciamik berkat dua aktor laga, yaitu Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman. Selain koreografi aksi yang terbilang lumayan, penggunaan efek spesial yang lazimnya ada di film-film superhero luar negeri juga terbilang cukup rapi, seperti yang terlihat pada adegan transformasi Gatot Kaca dan sang tokoh antagonis dalam menggunakan kekuatannya. Tidak hanya itu, adegan perkelahian Yuda dan Beceng dalam wujud armor juga sukses memanjakan mata dan seolah mengingatkan penulis pada adegan Superman versus General Zod dari film Man of Steel. Poin yang kelima, ceritanya masih belum berakhir. Kisah Gatot Kaca rupanya tak berhenti sampai di akhir film ini saja. Setelah berhasil menghentikan para antagonis utama, Yuda dan kelompoknya masih dihadapkan dengan para Kurawa yang masih belum berhenti meneror kaum keturunan Pandawa. Ditambah lagi, ada satu karakter antagonis baru yang muncul di akhir cerita. Tidak hanya musuh baru, tanda-tanda kemunculan jagoan baru juga sudah dimunculkan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kisah Satria Dewa Gatot Kaca masih belum berakhir di situ saja. Kita berharap saja agar cerita sequelnya bisa menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang, agar waralaba Satria Dewa Semesta tetap berkembang dengan baik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai pembuka jagat Satria Dewa, film ini masih perlu mendapat perbaikan di sana-sini, terutama dari soal penyajian cerita dan logika yang harus ditata lagi. Tidak hanya itu, cara penempatan produk tertentu juga perlu diperhatikan agar tidak mengganggu kenyamanan penonton. Meskipun demikian, film ini patut dipuji dari segi aksi laga para tokohnya dan juga efek spesialnya yang tak kalah dengan film superhero luar negeri. Poin inilah yang tampaknya patut dibanggakan dari Satria Dewa Gatot Kaca. Tidak sampai di situ saja, kita juga harus tetap bangga dengan perindustrian film yang ada di Indonesia. Apapun karya yang mereka buat, kita harus tetap menghargai dan mengapresiasi, karena dengan karya mereka sudah membawa nama baik Indonesia. Itulah tadi review film Satria Dewa Gatot Kaca. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Jika kalian senang dengan video ini, silahkan klik like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.